Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Arogan adalah cara hidup yang populer di zaman ini. Banyak pemimpin bangsa ini hidup dalam arogansi. Pokoknya kalau saya mau begini harus terjadi. Masa bodoh rakyat mau sengsara, miskin, menderita. Yang penting saya tetap bahagia. Ya kan? Banyak orang kaya hari-hari ini arogan. Demi kepentingan bisnisnya gusur sana, gusur sini. Loh, kalau memang itu tanahnya, itu haknya, silahkan saudara-saudara. Memang kadang-kala ada banyak orang yang tinggal di tempat yang salah, saudara-saudara. Tetapi jangan karena kekayaan lalu kemudian menjadi arogan dan berpikir karena saya punya uang, saya bisa bayar siapapun dan saya bisa lakukan apa saja yang saya mau. Nah, banyak suami-suami arogan karena merasa saya kan kepala keluarga. Istri harus tunduk sama saya, anak-anak juga harus dengar apa kata saya. Lo betul, istri harus tunduk, tetapi bukan berarti istri harus diinjek kan. Anak-anak betul harus dengar, tapi bukan berarti anak-anak kemudian menjadi budak kan di rumah yang bisa dibuat seenaknya, ya kan. Banyak orang tua menjadi arogan karena merasa, loh saya kan papa, saya kan mama, kamu kan masih hidup dari duit saya. Itu sebabnya banyak anak akhirnya merasa lebih baik saya kabur dari rumah. Kenapa? Karena mentang-mentang mama dan papa masih menghidupi saya, mama dan papa bisa memperlakukan saya seenaknya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang lebih parah kemudian banyak orang dalam pelayanan karena merasa dirinya lebih rohani, merasa dirinya hidup dalam kuasa Allah, maka apa yang terjadi? Memiliki sifat arogan. Saya tanyakan pada diri saya sendiri, sebetulnya kenapa seorang itu bisa arogan? Yang pertama saya pelajari, saya doa, dan saya dapat jawaban sederhana bahwa orang itu arogan karena tidak mengenal Tuhan dengan betul. Artinya orang kalau mengenal Tuhan dengan betul pasti memiliki sifat rendah hati, pasti ingin rindu jadi berkat, pasti ingin rindu membawa damai dimanapun dia ada. Orang-orang arogan tidak berpikir bagaimana saya menjadi berkat. Orang-orang arogan tidak pernah berpikir bagaimana saya membawa damai. Karena orang-orang arogan cuma berpikir bagaimana saya untung, bagaimana saya senang, bagaimana apa yang saya cita-citakan dapat tercapai. Yang kedua, saya pelajari kenapa seorang bisa arogan. Saya berdoa dan akhirnya saya temukan jawaban sederhana, karena tidak memiliki kasih. Coba saudara perhatikan, orang itu arogan adalah orang yang tidak memiliki kasih. Dalam hidupnya yang ada cuma kepentingan saya, kebutuhan saya, cuman itu saja, keuntungan saya, iya kan? Buat dia nggak ada kasih, nggak ada korban, nggak ada kesiapan untuk menyalipkan daging. Nggak, pokoknya yang penting apa yang saya mau harus terjadi. Dan yang ketiga, saya tanyakan pada diri saya, kenapa ya orang bisa arogan? Saya berdoa dan akhirnya saya dapat sebuah jawaban sederhana bahwa orang arogan karena nggak tahu diri. Siapa sih kita? Kita ini kan hidup hanya oleh anugerah. Alkitab berkata, Tuhan ingat siapa kita. Kita ini hanya debu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahkan Alkitab berkata bahwa hidup manusia seperti bunga rumput yang hari ini ada dan besok kemudian lisut dan layu. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada alasan untuk kita bisa arogan. Hanya orang-orang yang tidak tahu diri yang arogan, karena dia merasa dirinya hebat, dia merasa dirinya kuat, dia merasa dirinya kaya. Tetapi kalau kita ingat, ya semua dalam hidup kita semata-mata hanya karena anugerah. Biarlah kita hidup rendah hati, kita hidup tulus hati, dan kita hidup baik hati untuk menyatakan kasih, anugerah, kemurahan Tuhan bagi orang lain. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada
kita. Betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan di dalam program ini kita sedang membahas tentang arogansi Raja Nebukadnezar, karena kita pelajari bahwa Raja Nebukadnezar karena dia merasa dia raja kemudian jadi seorang yang arogan. Apa bentuk arogansinya? Nah, ini yang kita mau lihat sama-sama dalam Daniel pasal 2. Daniel pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Daniel pasal 2 ayat pertama sampai 12. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop mimpi Nebukadnezar. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar, karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli-ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram, "Ya raja, kekalah hidupmu, ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya." Tetapi raja menjawab para kasdim itu, "Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing." Loh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Nebukadnezar mimpi. Lalu dia tanya, "Tolong jelaskan mimpi saya." Orang berkata, "Loh, raja ceritakan dulu mimpi raja, maka saya akan menjelaskan artinya." Lalu kemudian raja berkata, "Loh, saya bermimpi tapi saya lupa mimpi saya. Tolong kamu jelaskan saya mimpi apa dan jelaskan artinya. Kalau kamu tidak tahu, maka kamu akan dipenggal, rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing." Lihat saudara gue yang kasih dalam Tuhan, arogan sekali ini. Loh, dia yang mimpi, dia yang lupa, kok dia yang marah-marah, istilahnya kan begitu. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya. Mereka menjawab, "Silakan tuanku raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya." Jawab raja, "Aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ulur waktu, karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu, ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku." Para kasdim itu menjawab raja, "Tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja bagaimanapun agung dan besar kuasanya telah meminta hal demikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat. Dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukan kepada tuanku raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia." Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Lihat, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat bagaimana Nebukadnezar sangat arogan sekali. Nah, kita pelajari bahaya orang arogan. Yang pertama, orang arogan itu dibenci dan disumpahin orang. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang pikir, "Ya tapi kan saya nggak arogan, cuman orang itu memang kelewatan." Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang arogan memang nggak pernah sadar bahwa dia arogan. Orang arogan selalu mikir, suami saya yang salah, istri saya nggak benar, anak-anak saya nggak benar, mereka itu yang salah. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, salah satu ciri orang arogan itu selalu merasa dirinya yang paling baik dan paling benar. Tetapi saya mau bilang, orang arogan itu dibenci dan disumpahin orang, saudara-saudara. Makanya sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, hidup sebagai orang arogan itu punya banyak musuh. Kalau di mana-mana kita punya musuh, saya khawatir jangan-jangan kita orang yang arogan, kita orang yang merasa diri yang selalu paling baik, paling benar, paling rohani, paling gak pernah bisa mau dikasih tahu. Dan orang arogan bukan hanya punya musuh dan dibenci, tetapi orang arogan kemudian disumpahin orang. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya hidup orang arogan tidak akan pernah bisa tenang dan tidak pernah akan bisa tentram.
Makanya sebagai hamba Allah saya mau ingatkan siapapun kita, ayo hidup dengan rendah hati, hidup dengan tulus hati, hidup dengan baik hati, maka berkat Tuhan akan luar biasa dalam hidup kita. Yang kedua, bahaya orang arogan. Orang arogan hidupnya selalu stres, nggak akan pernah bisa tenang. Kenapa? Karena orang arogan itu selalu berpikir, bagaimana saya bisa nundukin ini, bagaimana aku bisa sikat ini, bagaimana aku bisa habisin ini, gimana supaya orang ini dengar sama aku. Lihat saudara yang kasih dalam Tuhan, hidupnya selalu tertekan. Padahal dalam hidup ini selalu saya katakan kita harus belajar bersyukur. Kadangkala kita menghadapi keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, tetapi Roma 8 ayat 28 bilang Allah kita turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Suami-suami janganlah arogan, istri-istri janganlah arogan, saudara-saudara pemimpin-pemimpin, orang-orang kaya, bahkan hamba-hamba Tuhan janganlah arogan. Biarlah kita sadar semua dalam hidup kita semata-mata hanya karena anugerah. Bahaya orang arogan yang ketiga, orang arogan tidak dapat pernah menjadi saksi Tuhan. Orang arogan bisa saja pakai kalung salib, orang arogan bisa saja ngomong tentang Tuhan, orang arogan bisa saja bercerita tentang bagaimana Tuhan membela dia, tetapi orang arogan tidak pernah bisa menjadi saksi Tuhan. Orang kalau mau menang sendiri, merasa diri hebat, itu akan menjadi bahan tertawaan orang. Karena orang berkata, munafik sekali ini orang ngomong tentang Tuhan, tapi kelakuan seperti setan katanya gitu ya kan. Dan yang keempat saya pelajari yang terakhir, bahaya orang arogan. Orang arogan tidak akan pernah bisa meraih berkat Tuhan. Orang arogan bisa saja kaya, tetapi bukan berkat Tuhan. Makanya sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, mari kita belajar dalam hidup kita untuk membuang segala bentuk arogansi. Artinya apa? Kalau orang salah, tegurlah dengan kasih. Kalau orang itu mengecewakan kita, belajarlah kita berpikir positif. Gak usah jadi orang arogan yang selalu mau tekan orang lain, mau singkirkan orang lain, mau pakai kekerasan, bentakan, makian. Tapi biarlah kasih selalu memancar dalam hidup kita. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, bahkan yang berbeban berat Tuhan beri kelepasan, sehingga hari-hari penuh kemenangan boleh terjadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ialah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.